Indonesia dengan letak dan kondisi geografisnya sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Dari segi hasil produksi, kopi Indonesia saat ini menempati peringkat keempat terbesar di dunia. Mutu dan cita rasanya yang khas membuat kopi Indonesia menjadi komoditi yang diminati di mancanegara. Salah satunya adalah kopi luwak. Kopi luwak adalah jenis kopi yang paling istimewa. Karena itu, kopi luwak menjadi salah satu jenis kopi termahal di dunia. Ibu Maya adalah salah seorang di antara petani yang memproduksi kopi luwak di rumahnya di daerah Cibogo. Sebelumnya dia tinggal di Jakarta dan memiliki usaha di bidang penjualan batu permata. Sekarang, ia sedang memfokuskan dirinya untuk mengembangkan usaha produksi kopi luwak karena lokasi rumahnya yang sangat strategis dan kondisi alamnya yang sangat sesuai untuk menjalankan usahanya itu. Dari berbagai referensi yang didapatkan, Ibu Maya melakukan proses pengolahan kopi luwak dengan sebaik-baiknya agar kopi luwak yang diproduksinya bisa menjadi kopi luwak dengan kualitas terbaik. Sebagaimana dahulu dia mengolah batu permata menjadi perhiasan yang indah. Kopi luwak diolah dari biji kopi terbaik. Naluri hewan luwak yang hanya akan memilih biji kopi paling matang dimanfaatkan dalam proses pengolahan kopi luwak. Proses fermentasi dalam sistem pencernaan luwak mampu mengurangi kadar kafein kopi, sehingga selain nikmat, kopi luwak juga menjadi minuman kesehatan karena bisa meningkatkan stamina, mencegah penyakit diabetes, dan aman di lambung. Ibu Maya mempersiapkan berbagai fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi kopi luwak. Lahan di sekitar rumahnya dimanfaatkan dengan sangat efisien. Lahan di samping dan di belakang rumah yang dijadikan kebun buah untuk bahan makanan luwak. Sementara sebagian lahan yang lain digunakan untuk pembibitan tanaman kopi dan kandang luwak. Ibu Maya sangat peduli dengan kualitas kopi yang dihasilkannya, sehingga dia bisa memastikan bahwa kopi luwak yang diproduksinya itu memiliki kualitas terbaik. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengelolaan kopi luwak. Tahapan pertama, menyiapkan bahan, yaitu buah kopi yang sudah masak. Luwak akan memilih jenis biji kopi yang benar-benar masak, berkualitas bagus, dan yang paling tua atau yang paling manis. Tahapan berikutnya adalah menunggu biji kopi yang tidak dapat dicerna oleh luwak. Biji kopi yang telah dihasilkan dicuci dengan air yang mengalir sampai benar-benar bersih, hingga didapatkan biji kopi yang masih terbungkus kulit tanduk. Untuk mengurangi kadar airnya, biji kopi dijemur sampai kering. Hal ini ditujukan agar proses pengelupasan kulit tanduk pada biji kopi lebih mudah. Selanjutnya dilakukan pengelupasan kulit tanduk yang dilakukan secara tradisional dengan menumbuknya. Antara biji kopi yang terkelupas dan biji kopi yang masih mengandung kulit tanduk dipisahkan.
Biji kopi berkulit ari yang berwarna putih keperakan itulah yang akan diproses selanjutnya. Biji kopi dicuci lagi berulang-ulang sampai benar-benar bersih untuk menghilangkan kulit ari. Sementara itu biji kopi yang terapung dibuang. Setelah itu biji kopi yang telah bersih ditiriskan dan dijemur lagi sampai benar-benar kering. Setelah kering, biji kopi ditimbang dahulu untuk mengetahui kadar airnya yang pas, yaitu antara 10 hingga 13%. Ibu Maya berusaha merawat semua luwak peliharaannya dengan sangat telaten, mulai dari membuatkan kandang-kandang yang layak dan memberikan makanan dengan teratur. Dia bahkan memutuskan untuk menanam sendiri berbagai jenis buah-buahan di kebunnya, sehingga luwak peliharaannya selalu mendapatkan makanan yang segar dan higienis. Selain dipasarkan di Indonesia, Ibu Maya juga memasarkan kopi luwaknya ke negara Jepang. Yuriko, anaknya yang tinggal di Tokyo, membantu memasarkan produk kopi luwak itu kepada relasi-relasinya di sana. Tak hanya memasarkannya secara langsung, Yuriko juga menjual kopi luwak ini melalui internet.